bari gitu main aja. Skill. Ini pengamannya, Dik. Pengaman pasti itu kan itu pintan bila anu iya. Ada rek kadinya mau? Kan? Karena ya. Tidur aku lah lebih aman. Ya, sam aimal nanawan mah. Lah lebih aman. Ya aman teh bisa pegat. Bisa pegat udah. Karena pilih pegat. Iya. Kali, ada Yusuf yang ngejalan itu jangan ya. Asah, silih asuh. Mana nu anu yang mau? Iya, kita turun lagi. Aduh. Pak, sini Pak. Pak, sini Pak. Saya mau ketakut ketinggian sih. Takut ketinggian kan ya. Nah, jadi gemeter gini. Aduh. Turun lagi. Turun. Dan rumput sintetis. Wah, bisa guling-gulingan ya, Adek. Sintetis. Power, Dik, ulah, Dik. Eling bening. Jadi rasanya gimana? Puas. Sama ada di Rasanya puas sekali. Puas sekali. Ya. Serasa di mana, Ade? Terasa apa? Terasa di surga dunia. Surga dunia. Sip. Jadi bermain di Ambarawa. Ya, bermain kupu-kupu. Ya. Bersama Mang Ade. Asal ingat pamaja. Ingat yang di rumah nggak, Ade? Ingat yang di rumah nggak? Ingat ya. Aduh. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita jalan-jalan lagi, siap? Ya, siap. Oke, di belakang masih rawa bening. Rawa bening. Ambarawa Eling bening. Oke. Ayo. Ini. Nah, Mas, ketika setelah Indonesia merdeka, kan wilayah itu dibagi dua nih, Made. Pendudukan Belanda. Ada yang diduduki oleh Republik Indonesia. Tepatnya tahun 1947 setelah agresi militer Belanda 48 sampai terakhir 1949. Nah, untuk wilayah Ambarawa ini adalah perbatasan. Ini masuknya ke Belanda. Perbatasan. Sedangkan Temanggung sudah masuk Republik Indonesia. Ini banyak museum nama, Dek. Iya. Museum nama ya. Kurang tahu. Yang jelas ada museum kereta api dan museum Pelabuhan Ambarawa. Oke, kita jalan-jalan lagi. Komodo ya. Kadanya kekentunan memang selalu. Oh, tenang. Nah, ini namanya citah, Made. Rumah. Ini citah. Perut non? Macan. Non teh cika Thomas teh. Macan Kerud. Ah, mereka kieu teh bentukna kerud. Iya. Kerud ini ya. Macan tutul ini. Oke. Ini ada sebuah cerita, Made ya. Iya. Jadi, ini adalah cerita kerud akan menangkap kancil. Pernah dengar cerita Kang Ibing nggak? Pernah. Ada suatu hari seekor kancil ya yang lagi makan, tiba-tiba ada seorang harimau alias kerut alias apa namanya lah, macan tutul lah ya, bukan harimau, macan tutul bersama anaknya. Kata anaknya, "Ma, pingin kancil, Ma." Kata emaknya juga, "Aduh, capek." Tapi anaknya maksa, ma. Akhirnya emaknya mau. Akhirnya emaknya mengejar. Iya, dikejar. Nah, ini gayanya hiasat. Ini kancil. Dan pada akhirnya pada akhirnya seperti ini ya. Nah, yang terakhir kira-kira
dapat nggak? Dapat kali enggak. Dapat nggak? Enggak. Oh, akhirnya karena kancilnya masuk ke apa itu namanya nih? Hutan. Ya ada hutan, ada pagar ya, masuk ke pagar. Ya, harimau macan tutul juga ikut ke pagar. Tiba-tiba kancil bisa lolos dari pagar. Sedangkan ini terjerat. Iya. Pandai kancil. Ya, karena terjerat. Dan uniknya si macan tutul ini kan perempuan. Iya. Si kancil ini adalah laki-laki. Ya, ketika perempuan terjerat pagar, balik ke tukang. Oke traveler, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini Mamang masih di Kabupaten Semarang di depan Rawa Pening, tepatnya di Tebing Eling Bening. Tebing Eling Bening ini langsung view-nya adalah Rawa Pening, sebuah danau di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini indah sekali ya, beautiful, amazing. Kelihatan dari jauh benar-benar menyejukkan mata ya. Ini danaunya dikelilingi banyak gunung-gunung, dari Gunung Telemoyo, dari Gunung Merbabu, dan banyak gunung-gunung yang lain mengelilingi Rawa Pening ini. Seolah-olah Rawa Pening ini adalah mangkok di tengah-tengah gunung. Jadi bagi kalian yang hendak healing ke Jawa Tengah, jangan lupa ke Rawa Pening. Bawalah pasangan kalian, insya Allah akan jadi. Bagi yang belum, Mamang doakan mudah-mudahan jadi ya. Sehabis pulang dari Rawa Pening, insya Allah dapat jodoh, amin ya. Oke pemirsa, jadi kebetulan Mamang ada di Eling Bening, di sebuah resort yang view-nya langsung ke Rawa Pening. Ngomong-ngomong tentang Rawa Pening, ini adalah sebuah danau yang biasanya bagi bangsa Indonesia atau orang Indonesia pasti ada sebuah legenda. Kali ini kita akan membahas legenda Rawa Pening yang konon katanya ada naga baru kelinting yang sekarang masih ada berkeliaran mengelilingi dan menjaga Rawa Pening ini. Jadi bagi kalian yang berpikiran kotor ya, ngaku ke suami yang ngakunya beli ayam geprek dan tidak kembali lagi, waduh, siap-siaplah dicapluk oleh naga baru kelinting ini. Waduh. Dahulu kala, legenda Rawa Pening menceritakan tentang sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta yang tinggal di desa Ngasem di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Kedua pasangan ini adalah seorang suami istri yang murah, juga penolong dan juga baik hati, serta dihormati dan menjadi panutan bagi masyarakat. Namun sayangnya kedua pasangan ini belum dikaruniai anak. Suatu hari Nyai Selakanta mengutarakan keinginannya ingin segera meminang buah hati. Demi mewujudkan keinginan istrinya, Ki Hajar pun bertapa ke lereng Gunung Telomoyo hingga berbulan-bulan. Nyai Selakanta pun mengkhawatirkan keadaan suaminya yang bertapa sampai tak kunjung pulang. Bang Tohib, secara ajaib Nyai Selakanta pun mengandung di rumah sendirian. Namun saat melahirkan, betapa terkejutnya dia karena yang lahir dari perutnya adalah seekor naga. Anak itu diberi nama Baru Kelinting yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata Baru berasal dari kata Bra, artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Memang suaminya adalah seorang resi alias Brahmana. Sedangkan Kelinting berarti lonceng. Meski berwujud naga, Baru Kelinting dapat berbicara seperti layaknya manusia. Merasa telah melahirkan seekor naga,
Nyai Salakanta merawat Baru Klinting dengan sembunyi-sembunyi. Dia pun berencana kelak akan membawa Baru Klinting ke Bukit Tugur agar jauh dari warga. Saking kagetnya, maka Nyai Salakanta menyembunyikan anaknya tersebut dari para penduduk desa. Setelah beranjak dewasa, naga Baru Klinting ini diutus oleh emaknya untuk menyusul bapaknya ke Medan. Untuk menyusul bapaknya yang lagi bertapa di Telomoyo, sambil membawa tombak pusaka milik bapaknya, supaya meyakinkan bahwa dirinya adalah anaknya meskipun bentuknya seekor naga. Sesampainya di lereng Gunung Telomoyo, Baru Klinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya yang sedang duduk bersemedi. Awalnya Ki Hajar tidak percaya jika naga tersebut adalah anaknya. Baru Klinting kemudian menunjukkan pusaka milik bapaknya. Pada akhirnya si bapak percaya bahwa naga tersebut adalah anaknya. Bapak. Ternyata sang papi belum juga percaya bahwa naga yang membawa pusaka miliknya adalah anaknya. Akhirnya sang papi pun mengajukan permintaan, "Jikalau kamu benar-benar anakku, kamu harus bisa melingkari Gunung Telomoyo ini. Jikalau melilit Gunung Telomoyo ini, maka kamu benar-benar anakku." Lalu pada akhirnya sang naga pun melilit gunung ini dengan tubuhnya, dan benar-benar terjadi. Maka itu membuktikan bahwa naga tersebut adalah anaknya. Lalu sang papi menyuruh anaknya untuk bertapa di Tugur supaya kamu bisa berubah dari naga menjadi manusia. Maka pada akhirnya sang anak pun menuruti untuk bertapa di Tugur supaya dirinya berubah menjadi manusia seutuhnya. Sementara itu ada sebuah desa bernama Patok yang sangat makmur. Namun penduduk desa ini dikenal dengan sangat angkuh. Suatu ketika penduduk desa Patok bermaksud mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Mereka pun berburu binatang sampai ke Bukit Tugur. Mereka menemukan sebuah ular besar yang ternyata itu adalah naga Klinting yang sedang bertapa ingin berubah menjadi manusia. Saking rakusnya penduduk desa itu mencacak alias mensabet-sabetan, mencincang naga tersebut. Singkat cerita, naga tersebut berhasil meloloskan diri dengan berubah menjadi seorang anak kecil yang compang-camping dan penuh dengan luka-luka. Ketika para warga desa Patok sedang berpesta pora, seorang anak laki-laki penuh luka berbau amis datang untuk meminta makanan. Anak tersebut adalah jelmaan dari naga Baru Klinting yang barusan dianiaya oleh warga desa. Namun warga desa itu justru memaki-maki dan mengusir anak tersebut. Anak itu pun meninggalkan desa tersebut. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyai Latung. Nyai Latung mengajak Baru Klinting ke rumahnya dan memberikan makanan. Dalam perbincangan, Baru Klinting memberikan sebuah saran agar warga diberi pelajaran. Dia meminta Nyai Latung jika mendengar suara guru, maka ambillah sebuah lesung, yaitu alat untuk menumbuk padi. Lalu tak lama Baru Klinting pun kembali ke desa yang penuh pesta pora. Tiba-tiba di tengah keramaian, Baru Klinting menancapkan sebatang lidi.
Lalu baru Klinting menyuruh warga desa yang sedang pesta pora untuk menyabut batang lidi tersebut. Barang siapa yang bisa menyabut batang lidi akan mendapatkan emas. Akhirnya para warga pun tertawa terbahak-bahak. Dan ada beberapa yang mencoba, namun tak berhasil satu orang pun. Hingga satu kampung mencabut pun tak berhasil. Karena tidak ada yang berhasil, maka baru Klinting akhirnya mencabut sendiri lidi tersebut. Setelah dicabut, apa yang terjadi? Terjadilah gemuruh yang disertai dengan munculnya air dari tanah dan keluar air hingga menenggelamkan desa tersebut. Pada akhirnya warga pun panik dan warga pun tenggelam. Desa yang tenggelam itu berubah menjadi danau yang disebut dengan Rawa Pening. Seusai danau itu menenggelamkan desa, baru Klinting lalu menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Dia selamat bersama nenek itu. Baru Klinting lalu kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening. Jadi singkat cerita, baru Klinting ini sampai hari ini masih menjaga Rawa Pening. Ini adalah satu tempat lagi. Kita ke atas. Wah, rasanya gimana nih? Wow, amazing. Amazing ya. Aduh, momen.